Aktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional yang diperuntukkan untuk adik-adik yang berada di sekolah dasar kembali menjumpai kamu semua. Di segmen kedua ini masih terbuka lebar kesempatan untuk adik-adik langsung bertanya kepada Bapak Bayu Murdianto. Silahkan di line telepon bebas pulsa kami melalui SMS dan juga melalui Facebook. Nah, Pak Bayu, di segmen kedua ini kira-kira kisi-kisi ataupun soal yang akan dibahas, puisinya berkisar tentang apa ya? Oke, untuk puisi berikutnya masih tentang hal yang sama, lingkungan dan tema-tema yang biasa dihadapi oleh anak-anak kita. Tentunya tidak jauh-jauh dari lingkungan, kira-kira seperti itu deh, Kak. Oh gitu ya. Oke, masih diundang partisipasi dari adik-adik semua, menelpon langsung bertanya kepada Pak Bayu di line telepon pulsa, SMS dan juga Facebook. Ditunggu ya pertanyaannya. Silakan Pak Bayu, kita masuk pada soal berikutnya yang ketiga. Silakan. Iya. Bapak sudah siapkan soal berikutnya yang di sini ada satu lagi puisi. Ya, ini tentu tidak jauh-jauh dari tema-tema anak-anak. Selain lingkungan, biasanya akan bertemu dengan tema-tema persahabatan dan kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Di sini ada puisi berjudul Siap Sedia. Ada 5 baris puisinya, mungkin Kak Asti bisa bacakan. Oke. Puisi selanjutnya dengan judul Siap Sedia. Kawan, kita bangkit dengan kesadaran, mencucuk, menerang hingga belulang. Kawan-kawan, kita mengayun pedang ke dunia terang. Oke, ini tentang semangat yang ditimbulkan dalam puisi ini. Tentunya pembacaannya pun juga harus semangat. Harusnya lebih semangat lagi. Betul, ya dibandingkan tadi saya bacakan. Ini ada soal berikutnya yang bisa kita coba analisa. Di sini soalnya adalah amanat penggalan puisi di atas adalah, kali ini agak sedikit berbeda, kita ditanya dan dihadapi dengan amanat. Untuk amanat di dalam puisi tentu kembali lagi harus paham betul maksud dan pesan dari puisinya, maka baru kita bisa tentukan amanatnya. Terkadang ketika kalian menghadapi soal yang agak sedikit susah untuk menyelesaikannya karena kalian tidak paham puisinya, mungkin seperti itu, Kak. Nah, di sini ada pilihannya. Apakah A, menginginkan agar kita sadar dan bangkit melawan penjajah, ataukah B, menginginkan agar kita berperang menggunakan pedang sampai siang, ataukah C, memberitahu kepada teman-teman bila berperang menggunakan pedang saja, ataukah D, menginginkan kita siap-siap menuju dunia yang lebih cerah. Oke, mungkin untuk amanat ini agak lebih sulit ya Pak ya, tingkatan soalnya dibandingkan yang lainnya. Coba kita lihat jawabannya, kira-kira. Iya, D. Menginginkan kita siap-siap menuju dunia yang lebih cerah. Ini tergambar di dalam puisinya, kita bisa lihat di sini. Mengayun pedang ke dunia terang. Ya, kata-kata terang berarti sebelum terang tentunya akan ada gelap. Makanya dia mengayun pedang menuju ke dunia yang lebih terang. Makanya dia membangkitkan kita untuk menuju ke arah yang lebih terang. Kira-kira seperti itu, Kak Asti. Baik, di soal yang ketiga tadi yang ditanyakan adalah amanat. Dan Pak Bayu tentunya masih memiliki soal-soal yang lain yang akan kita bahas bersama. Namun sebelumnya kita sudah menerima pertanyaan melalui line telepon bebas pulsa. Kita coba sapa terlebih dahulu ya Pak Bayu ya. Halo, Televisi Edukasi, dari siapa dan di mana? Dari Rizal. Dari siapa sayang? Dari Rizal. Rizan, ada di mana? Ada di Siwa. Ada di Siwa, baik, Sulawesi Selatan. Silakan Rizal, pertanyaannya apa? Macam-macam puisi itu berapa? Macam-macam puisi ada berapa? Ya, dan contohnya. Dan contohnya, baik Rizal, selamat belajar ya untuk kamu dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih atas pertanyaannya. Pak Bayu, Rizal di Siwa, Sulawesi Selatan bertanya macam-macam puisi dan contohnya. Mungkin Bapak bisa jelaskan tentang jenis-jenisnya dulu, mungkin Rizal di rumah. Untuk jenis-jenis puisi secara umum dibagi atas 2, yaitu puisi-puisi yang terkait dengan bait dan rima, dan berikutnya adalah puisi yang tidak terkait dengan bait dan rima. Puisi yang terkait dengan bait dan rima itu sangat banyak sekali, mungkin sudah diajarkan di sekolah, ada di stikon, terzina, kuatren, queen,
sextet, septima, oktav, dan soneta. Itu banyak sekali. Sementara untuk puisi yang tidak terikat bait dan rima itu disebut puisi bebas atau kontemporer, maka puisi itu tidak sama sekali memperhatikan bait dan rima. Nah, untuk puisi saat ini yang paling sering digunakan adalah puisi bebas. Nah, nanti pun ketika kalian menghadapi soal, biasanya kedua jenis puisi secara umum ini akan keluar, tapi lebih banyak puisi-puisi yang berjenis bebas mungkin, kira-kira seperti itu, Kak. Nah, untuk contoh-contohnya, kita bisa lihat di tayangan-tayangan tadi yang sudah ada di dalam soal, sebetulnya puisi yang disajikan adalah puisi kontemporer, itu contoh dari puisi kontemporer. Sementara kalau puisi yang berbait dan rima, bisa lihat saja puisi-puisi karya Khairil Anwar, Taufik Ismail, dan lain sebagainya. Baik, ya Rizal di Siwa, Sulawesi Selatan, pertanyaan kamu sudah dijawab oleh Bapak Bayu, dan sekarang ini Pak Bayu kita lanjut menjawab pertanyaan berikutnya melalui SMS dari nomor 085337777 sekian-sekian dengan pertanyaan, bagaimana cara menentukan isi atau tema puisi yang kita baca dengan cepat? Oke, tadi sudah diragakan langsung sebetulnya ya, bahwa tema itu ada kemungkinan tema itu selalu terulang di dalam sebuah teks. Seperti tadi yang kita lihat tentang puisi yang berkaitan dengan rindu. Kata rindu itu selalu saja diulang-ulang di dalam puisi, maka sudah bisa kita terka bahwa itu adalah tema dari puisi tersebut. Kira-kira seperti itu, Kak. Untuk cara yang lebih cepat adalah caranya seperti itu. Oke, cara paling cepat untuk mengetahui isi ataupun tema dari puisi yang ditanyakan adalah ada kata-kata yang diulang-ulang, gitu ya. Mungkin itu bisa dijadikan panduan untuk teman kita yang mengajukan pertanyaan melalui SMS. Masih ditunggu pertanyaan yang lainnya, silahkan menghubungi kami di line telepon bebas pulsa melalui SMS dan juga melalui Facebook. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, kita lanjut lagi membedah soal-soal ya. Kita masuk pada soal keempat, Pak Bayu, silakan. Oke. Soal keempat, kembali lagi kita dihadapkan dengan puisi. Ya, di sini tanpa judul, mungkin Kak Asti bisa membantu saya. Baik, soal keempat. Burung di pucuk pohon, jangan tembak sembarangan, di sarangnya nun jauh. Anak-anak mereka yang kecil dan kelaparan, mencicit tak henti-hentinya, menunggu ibu pulang. Iya, oke. Puisi yang disajikan ini lagi-lagi berjenis kontemporer dan tidak memperhatikan bait dan rima. Dan puisi ini masih bertemakan lingkungan dan kita bisa lihat gaya bahasa yang digunakan adalah bercerita. Kira-kira seperti itu. Nah, coba mungkin kita bisa lihat soalnya. Oke. Di sini ada soal. Tema puisi di atas adalah, kembali lagi kita ditanyakan tema puisinya. Jadi yang ditanya adalah temanya. Tadi sudah ditanyakan dan coba kita lihat jawabannya kira-kira apa. Kalau dari contoh puisi yang ini tidak ada kalimat yang berulang ya Pak ya? Iya, betul sekali. Di sini ada menyayangi binatang. Nah, jika kalian menemukan kasus soal di mana temanya tidak terlihat jelas, artinya tidak ada pengulangan kata, kita bisa lihat di sini pasti di dalam tema ada sesuatu kata yang menekankan masalah dari puisi tersebut. Coba kita bisa lihat. Di sini yang ditekankan ada beberapa. Jangan tembak sembarangan. Yang tidak ditembak sembarangan itu adalah burung. Kenapa? Karena dia kelaparan, mencicit henti-hentinya menunggu si ibunya pulang. Artinya di sini kita diminta untuk menyayangi binatang dan jangan menembak binatang sembarangan. Itu adalah penekanan masalah yang sedang dilakukan oleh puisi ini. Kira-kira seperti itu, Kak. Baik, jadi sudah cukup jelas ya meskipun tidak ada kata yang berulang. Oke, Pak Bayu masih memiliki soal-soal yang akan dibedah bersama dan kami masih menunggu partisipasi dari adik-adik semua untuk langsung bertanya kepada Bapak Bayu Murdianto, tentunya melalui line telepon bebas pulsa, melalui SMS dan juga Facebook. Tapi tentunya sesaat lagi ya, karena kami tentunya dalam siaran pendidikan interaktif berkisi-kisi ujian nasional untuk sekolah dasar akan segera kembali sesaat lagi.